Saya punya teman namanya Windra. Dia itu dari komunitas SEAL. Komunitas SEAL itu Situbondo Exotic Animal Lover. Jadi istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan lah, kalau di googling gitu ya. Jadinya pecinta hewan-hewan yang eksotik. Hewan-hewan eksotik ini banyak ya kalau kita bicara tentang hewan-hewan eksotik gitu. Karena kita di bumi ini makhluk hidup, nggak cuma manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan seabrek ya di bumi ini ya, Masya Allah. Kita harus bisa terus melestarikan, melindungi mereka. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi, begitu. Bersama teman saya Windra, kali ini saya mau ngobrol seputar exotic animal itu kayak apa dan kira-kira apa saja exotic animal menurut teman saya si Windra ini. Windra, waduh, ini salah satu kamu itu masuk dalam kategori komunitas SEAL ya, Iya. Situbondo Exotic Animal Lovers ya. Iya. Nah, Win, ini bagaimana ceritanya, Win? Kamu kok tiba-tiba menjadi seorang yang peduli sekali dengan animal gitu ya, terutama pilihannya kenapa harus eksotik? Kenapa nggak yang soft animal gitu? Maksudnya yang hewan-hewan lembut, cicak kali ya. Mas Win, gimana nih Mas Win? Mas Win perdana ya, untuk ngumpul di komunitas SEAL ya. Iya. Ini gimana ceritanya, Mas? Awalnya gini Bang Bu. Awal dari mula saya suka eksotik animal itu dari semester 2 lalu. Pertama melihat reptil soal layar itu tertarik. Jadi ngumpulin, udah itu kebeli, kok tambah suka gitu. Nambah lagi hewannya itu. Nah, melihat ada peluang bisnis di sana, jadi bukalah ikut suatu komunitas seperti SEAL itu salah satunya. Sebelum kita ke bisnisnya nih, sebelum kita kayaknya menarik nih, udah ujung-ujungnya kamu ini kayaknya sudah mulai mau ke bisnis aja nih. Siapa yang gak tertarik dengan bisnis? Namanya bisnis tuh pasti untung ya kan. Kita selalu ingin mendapatkan keuntungan dari setiap apa yang jadi hobi kita. Artinya kita jangan pernah ada hobi yang nggak berarti buat kita. Jadikan hobi itu justru menjadi bumerang buat kita, jadi yang lebih baik gitu ya. Terus seperti kamu nih Win, masuk komunitas SEAL, komunitas boleh dikatakan hewan eksotik lah ya. Dari mana hewan-hewan itu kamu dapat, Win? Biasanya kalau komunitas, teman-teman komunitas itu ada yang ternakin, ada yang juga beli dari luar kota gitu. Untuk mendapatkan hewan-hewan eksotik ini apakah butuh waktu yang cukup lama atau mudah untuk mendapatkannya? Kalau waktu sih tergantung ya, tergantung dari banyaknya peminat itu. Ada yang banyak ternaknya bisa cepet ternakin itu, bisa carinya lebih mudah lah. Dengan pengiriman juga lebih mudah dengan kereta gitu. Jadi banyak cara gitu ya? Banyak cara sebenarnya. Nah, untuk pengiriman itu sendiri atau pemesanan itu sendiri, kira-kira ini kamu itu dapat kesulitan nggak sih sebenarnya untuk mendapatkan hewan itu? Apa harus dengan pesan gitu, atau kamu harus datang ke tempat itu lalu nanti kamu cari-cari dulu gitu? Kesulitan sih biasanya dari cari barangnya itu. Kadang agak susah gitu karena berbagai jenis kan banyak itu, gak cuma satu, cari yang rare item itu lebih susah. Artinya beberapa spesies itu ada yang hewan itu masuk exotic animal itu, kira-kira hewan apa saja yang dipunya sama kalangan-kalangan komunitas lah, termasuk kamu sendiri? Biasanya eksotik itu macam-macam, hampir semua menurut saya itu eksotik. Karena ada kelebihan sendiri yang bisa dilihat, dipandangnya, di apa sih namanya? Yang pokoknya bisa masuk kategori, dan juga hewan itu bisa untuk dirawat, bisa untuk
kita lindungi sendiri, Iya, seperti itu ya. dijadiin hewan peliharaan. Menjadi hewan peliharaan. Iya. Salah satu contoh seperti yang ini, yang ada di tengah kita ini ya. Ini masuk apa ini? Termasuk tentu ada nama-namanya dong. Iya. Nama-namanya ada dong. Ini Iya. termasuk yang seperti apa? Ini saya melihat kura-kura di sini. Iya, Dan juga namanya. ada iguana. Iya. Apakah setiap kura-kura itu ada spesiesnya masing-masing ataukah cuma satu aja yang namanya kura-kura udah gitu aja? Ada banyak sih. Banyak ya. Dan ini Kura-kura. termasuk yang mana? Kura-kura itu dibagi 3, kalau udah 4. Ada kura darat, Oke. kura air, terus kura predator gitu. Oke. Ada yang forest juga. Oke. Kalau ini kura darat, Oke. full darat. Oke. Oh, ini yang saya inginkan itu adalah yang kura-kura yang sekarang ini ada di tengah-tengah kita. Nah, Iya. ini termasuk kura-kura yang sulit nggak kita dapat ini? Kalau sekarang sih udah banyak peternaknya di Sudah Indonesia. ya? Sudah. Oke. Dan ini untuk kura-kura spesies atau jenis kura-kura seperti ini lebih banyak di daerah mana? Kalau di aslinya di Afrika. Afrika. Iya. Dan untuk di Jawa Timur sendiri nih, atau mungkin di Indonesia atau lebih cute-nya lagi Jawa Timur lah. Iya. Ini ada di mana? Yang Banyak. untuk kita mudah untuk mendapatkannya. Banyak sih. Banyak. Teman-teman Tapi reptil teman-teman biasanya lebih jual. banyak ke mana untuk mencari? Saya bicara tentang kura-kura dulu ya. Iya. Selain hewan-hewan yang lain gitu. Dapatnya dari mana? Biasanya beli online dari Online. peternak, entah dari orang yang impor ya. Bisa. Biasanya dari seller-seller itu kebanyakan impor dari luar negeri. Nah, dan untuk kura-kura ini sendiri, wah ini kalau dilihat dia semini ini, apakah nanti dia akan menjadi dewasa? Sangat bisa. Sangat bisa. Bisa. Ini kalau boleh tahu usia berapa? Kurang lebih 1 tahun sih. 1 tahun. Iya. 1 tahun ya. Dan ini apakah 1 tahun termasuk baru menetas atau ini apakah sudah yang termini atau ada yang lebih mini lagi? Ada. Sebelumnya kalau baru netes sekitar 5 cm lah 5 segini. cm ya? Iya, ini Dan sudah ini sudah satu tahun kurang lebih sudah 7,5 cm. 7,5 atau sampai 8 cm lah Iya. seperti itu. Kalau Iya. sampai dewasanya sampai berapa? Bisa 60-70 kan, ke atas. Dan 60 itu dengan bobot yang sangat besar. besar sekali ya, bisa-bisa seperti saya ngelihat banyak selebritis yang juga saat ini itu ya Pelihara. sekarang ini kayaknya selebritis Tren. lagi tren ya, Iya. lagi tren untuk apa namanya Pelihara. memelihara juga menjadi koleksi mereka seperti hewan-hewan ya boleh dikatakan bahasa komunitas kitanya eksotik ini Eksotik. ya. Seperti Irfan Hakim, Atta Halilintar. Halilintar, sepertinya mereka punya yang macam ini. Apakah mereka berjenis kira-kira sepengetahuan kamu Win, sejenis ini enggak? Atau mungkin dia punya sejenis yang lain kira-kira nih? Kalau Rata-rata kalau hewan pecinta hewan terutama kura-kura ya pasti punya punya ya? punya sulcata. Oke. Karena lebih diminati lah. Iya, oke. Nah, Windra sendiri ya, kamu itu punya banyak berapa koleksi sih Win di rumah? Lumayan sih. Nah, Lumayan. apa aja? Soal layar, sulcata, Itu ular. Oke, ular. Iya. Oh, ular ada. Ada. Oh, ular nggak dibawa ularnya? Nggak dibawa. Nggak dibawa. Selain ular juga, apa lagi? Ada kadal-kadalan kecil kayak Oke. bird Ini dragon. untuk macam-macam. Oke. Lizard. Satu di situ ada iguana sepertinya saya Iya. lihat. Iguana itu Win, itu termasuk iguana berjenis apa? Ini albino. Albino itu. ya? Albino. Oke. Dan albino ini jarang, maksudnya sulit nggak untuk mendapatkan iguana albino ini? Udah agak terlalu sih, tapi untuk harga bisa lumayan sulit lah untuk kita. Ya, oke. Dan untuk mendapatkannya ini kamu harus keluar negeri, iya bisa jadi keluar negeri atau cuma cukup di Indonesia aja? Cukup di Indonesia, sudah Kamu banyak mendapatkannya peternak. sudah di Indonesia. Iya. Seputaran Jawa Timur juga kah? Sudah banyak. Sudah banyak juga Iya. ya untuk jual-jual yang seperti ini ya. Iya. Nah, kita ke ini. Apa sih sebenarnya motivasi kamu untuk memelihara sampai punya hobi, sampai bergabung dengan komunitas
hewan eksotik ini, termasuk ya seperti banyak yang boleh dikatakan lah yang sudah dikoleksi seperti ini? Biasanya saya karena cenderung suka jadi buat di ladang bisnis gitu sih. Ladang bisnis. Iya. Kamu yakin selama bisa jadi PPKM bisnis? juga lagi di rumah aja ya. Iya. Mencari Situasi kesibukan. PPKM pandemi seperti ini sangat berpengaruh sekali. Iya, mencari kesibukan dengan merawat ini. Seyakin apa sih kamu bisa untuk menjadikan ini ladang bisnis? Karena dari ukurannya, semakin besar ini semakin mahal biasanya. Seperti itu. Iya. Di rumah kamu ada yang lebih besar nggak sih sebenarnya? Apa salah satunya gitu? Banyak yang kecil seperti ini atau di rumah ada yang lebih besar lagi? Kalau yang besar sih ular. Ular ya? Iya. Sejenis ular apa tuh yang besar? Piton sih. Piton kamu punya ya? Reticulatus Oke. piton. Piton sendiri itu cara merawatnya seperti apa? Apakah itu nanti apakah nggak membahayakan lingkungan atau ya membawa? Tentu kita tahu dong pitonnya seperti apa ya kan? Iya. Bisa melahap, bisa Besar. Anda pun juga bisa. Tapi semuanya apakah sudah jinak atau bagaimana? Cenderung sih jinak karena Jinak? sudah ternakan ya. Oh. Sering di handle juga biar jinak. Itu cara perawatannya. Kamu itu sendirian atau bareng sama ada yang membantu kamu atau mungkin teman-teman yang lain? Sendiri. Saling ngebantu gitu ya kan? Atau masing-masing aja? Kalau di rumah sih masing-masing sendiri ya. Masing-masing. Soalnya kan sendiri. mengisi kesibukan ya, mencari kesibukan. Nah, untuk hewan itu sendiri, apakah ada batasannya nggak, atau mungkin hewan-hewan eksotik yang masuk dalam kategori komunitas kalian ini ya, selama ini komunitas SEAL ya, komunitas hewan eksotik Situbondo ini ya. Iya. Nah, ini apa ada ketentuannya atau memang ada batasan-batasannya seperti apakah hewan-hewan yang boleh dikatakan atau masuk dalam kategori eksotik itu hewan apa aja sih? Selain tadi ini sekarang ada kura-kura dan iguana, dan tadi yang disebutkan tadi sempat ada ular ya kalau nggak salah ya, Win ya. Itu apa lagi, Win? Kira-kira. Sebenarnya nggak ada batasan sih untuk menyukai hewan karena semua saya anggap eksotik. Eksotik semuanya. Iya. Seperti saya bilang dari awal tadi juga ya. Iya. Saya punya elang gitu atau mungkin punya apa itu termasuk buat saya eksotik aja gitu. Tergantung. Iya. Nah, untuk komunitasnya sendiri, Win. Fokus ke komunitasnya sendiri itu kalian lebih ke apa? Beberapa hewan selain 3 ini, apakah ada hewan yang lainnya, Win? Masih ada. Sebenarnya banyak sih kalau untuk hewan di komunitas kami. Cuma untuk pelihara biasanya yang nggak dilindungi lah, untuk main aman gitu. Ya, untuk hewan itu sendiri selain tadi yang boleh disebutkan nggak hewan itu apa aja? Selain kura-kura, iguana, ular, ada lagi yang lainnya? Ada burung-burungan gitu. Burung. Kamu juga termasuk juga ada di rumah? Kurang suka. Kurang suka ya. Lebih ke reptil. Tapi tidak untuk kemungkinan orang suka juga menyukainya. masuk komunitas SEAL juga. Walaupun dia tuh pelihara burung gitu, macam-macam burung, spesies burung juga masuk kategori juga masuk SEAL ya, atau komunitas hewan eksotik seperti itu ya. Iya. Menarik sekali. Kita bakal ngomongin tentang kelanjutan dari kamu penyuka reptil atau penyuka ini ya, hewan-hewan eksotik lah ya. Ini kamu dapatkan semuanya ini dengan biaya kamu sendiri, atau apakah patungan dari teman-teman yang lain sekomunitas atau seperti apa? Dari biaya sendiri sih. Pribadi tentunya. Iya, diputar lagi. Untuk SEAL sendiri, aku pengen lebih kenal, lebih dekat lagi. Nah ini untuk SEAL, komunitas hewan eksotik Situbondonya ini banyak nggak sih di Situbondo, Win? Untuk anggotanya sih lumayan, ada 40-an lebih. Tapi rata-rata udah pada sibuk sih, udah berkeluarga. Oke. Tapi kesibukan mereka nggak menghalangi kalian ketemu, ada waktu untuk quality time bersama gitu. Biasanya itu sih. Biasanya berapa lama sekali, Win? Biasanya kalau sebelum PPKM itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Tiap hari Minggu. Ada seperti ini ke pandemi? Udah gak pernah kumpul lagi. Hampir tidak kumpul sama sekali. Berarti selama hampir 2 tahun ya seperti itu ya, kurang lebih. Sebelum PPKM darurat sih pernah kumpul. PPKM aja. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya, Win?
kumpul di alun-alun. Masih seminggu sekali kan? Iya, juga? silaturahmi. Oke. Apa saja yang kalian bahas pada saat itu? Ya tentang pembahasan ketika ada sharing-sharing pets yang sakit gitu. Gimana beli, tanya tentang mau beli hewan itu di mana gitu. Iya, jadi seputar tentang kita ini hewan bagaimana kita ini berbicara tentang komunitas ya, ataupun pemeliharaan dari hewan-hewan yang sudah menjadi peliharaan komunitas itu sendiri ya, Win. Kamu seneng nggak, Win, dengan seperti ini? Senang sih. Seneng ya. Iya. Kamu sebenarnya awalnya itu memang nggak suka, nggak kepikiran, atau gara-gara kamu itu ada temen, ngikut temen ke komunitas, atau gara-gara kamu sering ngelihat mereka aja, atau bagaimana, Win? Awal perdana kamu tiba-tiba, aku kayaknya pengen juga deh, gitu. Awalnya sih gak kepikiran pengen pelihara ini kan, karena di kosan itu kan sempit tempatnya. Terus karena iseng-iseng lihat di Instagram itu, kok tertarik sama hewan ini, jadinya cobalah beli satu gitu. Akhirnya sampai banyak. Jadi akhirnya sampai banyak. Jadi awalnya memang kamu itu termasuk orang yang suka ya, orang yang suka dengan hewan itu ya, dengan hewan yang model eksotik seperti ini ya. Dari awal memang kesukaan, bukan? Oke. Dan saya kepingin tahu hewan-hewan apa aja yang kamu saat ini sedang koleksi. Boleh dong saya ke rumah kamu sebentar lagi? Boleh. Oke deh, kalau gitu. Daripada kita lama-lama di sini, gimana kalau kita langsung ke rumah kamu? Thank you dulu ya, kamu udah datang ke rumah aku sekarang. Nanti kapan-kapan kita bakal ngobrol lagi gimana santai. Siap. Ya. Oke deh. Sekarang aku pengen pindah ngobrol deh ke rumah kamu, boleh ya? Boleh. Oke deh. Silakan minum dulu, Min. Thank you ya, Min, udah datang ya. Oke. Permisi.